pagi? Pagi Terus. Oke, kurang semangat. Nanti Pak Yus meneriakkan selamat pagi, kalian meneriakkan hurra, gitu ya. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Hurra. Kurang semangat. Selamat pagi. Hurra. Oke, terima kasih ya. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Hari ini ya kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN ya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kira-kira siapa yang ingin memimpin doa? Mungkin Umam. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, nah kira-kira tempat dudukmu kotor enggak? Ada sampah? Dilihat. Oke, dasi, siapa yang mau pakai dasi atau kopiah? Oke, semua ya. Nah, kira-kira hari ini siapa yang nggak masuk? Oh, Belkis sama Haris ya. Ya, sakit semua ya. Ya, kita doakan semoga teman-teman kalian lekas sembuh dan bisa bergabung belajar lagi keesokan harinya ya. Oke, nah karena menumbuhkan rasa nasionalis ya, alangkah baiknya kita apa? Bernyanyi pada negeri ya. Oke, apakah kalian siap untuk kegiatan hari ini? Siap? Terima kasih. Kalau gitu kita bernyanyi dulu ya pada negeri. Oke. Nah, sebelum itu ayo kita berdiri semua. Ya, kita mulai. Welcome to ST Prime Music World. Bluetooth modem. Line in. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, nah hari ini kita akan menginjak ke materi bab 3 ya, memaknai peraturan perundang-undangan ya. Jadi kompetensi dasar ya hari ini akan kita pelajari
yaitu untuk anak-anak itu bisa memahami tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, di sini kira-kira bagaimana sikap anak-anak sebagai siswa ya menyikapi peraturan yang ada di sekolah? Ayo, kira-kira bagaimana sikapnya? Atau kira-kira ada yang tahu menyikapi peraturan yang ada di sekolah? Bagaimana sikap anak-anak? Itu siapa? Tetan, kira-kira bagaimana sikapmu menyikapi peraturan yang ada di sekolah? Menaati peraturan. Menaati peraturan. Apa? Memakai atribut lengkap. Ya, lalu mungkin ada yang lain selain Evan? Anak-anak? Ya. Terlambat ke sekolah. Iya, tidak terlambat ke sekolah. Ya, bagus ya. Nah, jadi ya di materi hari ini ya manfaat yang kalian dapat ya anak-anak dapat itu satu, kalian bisa mengerti bahwasanya peraturan itu penting untuk kehidupan atau untuk kegiatan sehari-hari. Dua, kehidupan kita bisa lebih terarah ya, karena secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita ya sebenarnya itu sudah menerapkan peraturan di keseharian kita sehari-hari ya. Nah, salah satunya seperti Pak Yus ya harus bangun subuh menyiapkan untuk berangkat ke sekolah, sama halnya dengan kalian juga kan. Lalu tidurnya nggak boleh malam karena besok sudah mulai beraktivitas. Nah, itu secara tidak langsung itu adalah bentuk dari peraturan ya. Karena apabila tidak ada peraturan, mungkin tidurnya sesuka kita, lalu kita juga tidak usah berangkat ke sekolah. Jadi seperti itu ya manfaatnya. Jadi kalian bisa tahu. Nah, dan yang paling penting juga kalian bisa tahu apa peraturan yang diterapkan di negara kita, ya, negara kita tercinta ya. Nah, lalu metode ya, metode atau cara Pak Yus mengajar anak-anak sekalian ya, dengan berdiskusi ya, dengan berbasis masalah. Jadi nanti Pak Yus memberikan kalian suatu video, nanti di sana Pak Yus tampilkan masalah, di situ nanti kalian menganalisis bagaimana memecahkan masalah ya dengan metode diskusi. Jadi seperti itu. Nah ya, kalau gitu kita langsung aja ya kita amati video yang akan kita pelajari hari ini. Kompolnas menyampaikan hasil penyelidikannya terkait tragedi Kanjuruhan selama 2 hari di Malang. Salah satunya adalah soal instruksi penembakan gas air mata di dalam stadion Kanjuruhan. Kompolnas menduga adanya oknum petugas keamanan yang menginstruksikan penembakan gas air mata. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Albertus Wahyudanto pada hari ini. Albertus mengatakan pihak Kompolnas telah mendapati bukti rekaman pelaksanaan apel sebelum pertandingan. Dari rekaman tersebut, Kompolnas tak menemukan adanya instruksi penembakan gas air mata dari Kapolres Malang. Kapolres justru meminta agar jajarannya tidak menembakkan gas air mata dalam situasi apapun. Namun total anggota pengamanan mencapai 2.000 personel, sedangkan anggota Polres Malang hanya sebanyak 600 personel. Sehingga saat ini Kompolnas sedang melakukan pemeriksaan terkait sosok yang menginstruksikan penembakan gas air mata tersebut. Oke ya. Nah, videonya. Kompolnas menyampaikan hasil penyelidikannya terkait tragedi Kanjuruhan selama Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan bertanya ya. Nah, kira-kira siapa ya dari anak-anak ya? Kira-kira dari video yang Pak Yus tampilkan tadi membahas atau terkait tentang apa? Apa yang bisa kalian tangkap? Ayo. Mungkin siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo. Mungkin Revino? Atau mungkin Reva? Dari berita yang ditampilkan Pak Yus,
itu mengupas tentang terjadinya kanjuruhan dan masih menjadi misteri apakah ada infeksi menyebabkan gas air mata. Oh ya, bagus ya. Nah, jadi jadi yang Pak Yus tampilkan di video itu terkait tentang tragedi Kanjuruhan ya, yang menewaskan berapa kurang lebih 130-an lebih ya. Nah, di sana tragedi antara petugas sama penonton ya, penonton turun dari tribun ke lapangan, lalu petugas menertibkan, tapi di sana ada kejadian yang naas ya. Petugas itu menembakkan gas air mata, akhirnya penonton yang ada di tribun yang turun ke lapangan itu tumpah ruah ya, bingung bagaimana caranya menghindari gas air mata. Nah, karena terjadi hal seperti itu, terjadi terinjak-injak dan banyak tragedi lainnya ya. Nah, akhirnya banyak yang tewas ya. Nah, kira-kira ada yang menanggapi dari pendapat Pak Yus atau arahan dari Pak Yus? Atau mungkin Umam? Atau mungkin Pasien? Ayo, yang perempuan mungkin? Putih? Nita? Oke. Di paus. Oke. Ya, bagus ya, Mas. Ya, bagus ya, Revan. Jadi yang dikatakan Revan itu benar ya, karena di kejadian tersebut ya terjadi kerusuhan dan beritanya itu petugas menembakkan gas air mata ya. Nah, kira-kira siapa yang ingin menanggapi? Ya. Saya kemarin lihat di berita tentang Kanjuruhan, kita mengatakan petugas menembakkan gas air mata, tapi dari keterangan Kapolres tidak ada instruksi seperti ini. Ya, benar ya. Jadi tanggapan dari Sekar juga benar ya. Memang di kejadian itu terjadi istilahnya ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan itu petugasnya menembak, ada yang mengatakan petugasnya itu dapat instruksi, dan ada yang mengatakan sebaliknya. Oke, bagus ya. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke kegiatan diskusi ya, tetapi Pak Yus akan mengajak anak-anak untuk membuat kelompok ya. Nah, jadi kegiatannya nanti anak-anak berhitung, nanti yang ganjil gabung dengan ganjil, yang genap gabung dengan genap, nanti yang kelompok ganjil itu split lagi ya. Jadi yang ganjil itu kita pecah lagi. Nanti akhirnya atau finalnya itu akan membentuk 4 kelompok ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Mulai berhitung dari siapa ya? Ya, Ahmad. 3, 4, 5, 6 Ya, 19 sekarang mulai ke ganjil dan genap. Yang ganjil sebelah kirinya Pak Yus, yang genap sebelah kanannya Pak Yus. Yuk, ayo. Ayo, nomornya dengan. Ganjil sini. Genap sana. Waduh, semua ganjil. Yang kenal di sana ya. Mulai sweet. Ayo sweet dengan teman. Cari pasangannya sweet. Jangan sama yang genap, yang ganjil sweet. Kalian juga sweet, ini kan udah. Ayo. Menang, kalah sini, menang kalah, menang sana, kalah sini, ini kalah, ini, geser, ini kalah.
BC kalah. Ini menang maju sini. Oke, ini udah sweet. Ya, nanti yang 3 itu bisa yang ini sedikit udah menang. Kalah sini. Ini kalah menang. Kalah sini. Menang. Menang sama. Menang. Menang. Sini yang kalah. Menang. Oke, ya. Nah, sekarang ketuanya mana nih? Yang ditunjuk ketua siapa? Ibu. Yang sini yang ditunjuk ketua sini. Nomor sini. Oke, ini kelompok ini yang ditunjuk ketua siapa? Fajar sini. Oke. Ini yang tunjuk ketua siapa? Sini, Chris. Sini yang tunjuk ketua siapa? Sino sini. Ya, sekarang Bung Pipa. Nah, menang. Pilih nomor berapa kelompoknya? Nomor 3. Ingat-ingat. Kelompok nomor berapa? 4. Kelompok berapa? 2. 1. Nah, sekarang udah dapat nomor kelompoknya. Sekarang bisa ya buat lingkaran ya. Ya, tempat diskusi. Ayo, diambil kursinya. Ayo, kursinya. Nomor 1 siapa ya dari bagian? Nomor 1. Nomor 2-nya Krishna ya. Nomor 3-nya tadi Tino. Nomor 4-nya kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Ya, kelompok 2 masih bergelut dengan kelompoknya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 4 angkat tangan. Oke, kelompok 4. Nah, sekarang ketua yang ditunjuk tadi ya maju ke depan ya, mulai ambil lembar soal ya KPD dengan syarat nanti ketuanya melakukan permainan tepok kartu. Nanti di kartu ini ada soal ya. Nanti soalnya diselesaikan. Nah, nanti yang bisa menyelesaikan soal itu berhak menentukan ingin LKPD pro atau kontra. Ya, gitu ya. Jadi cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Nanti yang cepat menjawab punya kesempatan untuk pilih pro atau kontra. Ya, karena nanti soalnya Pak Yus bagi menjadi 2 jenis ya. Pro dengan petugas yang menembakkan gas air mata atau kontra dengan petugas yang menembakkan gas air mata. Oke, nah sekarang ketuanya maju. Ayo ketuanya maju. Ya. Betul. Ya, atau ini
Sedikit ke sini. Ada gini. Sini. Nah. Ya. Langsung kembali ke kelompok ya. Ya enggak. Oke, yuk. Ya, yang ini ya. Ayo, rumah. Ayo, siapa yang udah bisa menyelesaikan soalnya? Angkat tangan. Ayo. Oke, ayo siapa yang sudah tahu jawabannya angkat tangan? Oke, kelompok umum ya, kelompok 4. Ayo Pak. Jawabannya tadi? 1 Pak, yang pertama. Ya benar, ambil KTP-mu. Ini ya Pak. Oke. Ya, ini. Kontra apa pro? Kontra apa pro? Tanya namanya. Dari sini tanya. Kontra apa pro? Kontra. Oke, siapa lagi? Ya, kelompoknya Pakan ya. Ya, langsung jawaban. Ya, benar. Ayo sini ketua, tanya. Anggotanya pro apa kontra? Pro. Ya. Ini keempat. Ya. Pro. Tadi Umar pro ya. Umar pro ya. Kontra ya. Ayo tadi. Nah. Jawabannya Pak. Alin yang keempat. Pro kontra. Udah kejawab ya. Ya kontra. Ini. Oke. Ini kelompok Kresna kontra. Ya. Oke. Pino. Ya, nah, Pino mau nggak mau pro ya. Semua sudah mendapatkan LKPD ya. Sekarang kita mulai diskusi ya. Nah, nanti ya dari lembar LKPD itu kalian cari atau menganalisis ya, mencari informasi di internet boleh ya, di buku paket bisa, atau bertukar pikiran dengan temanmu, berdiskusi juga bisa ya. Nah, nanti yang kalian selesaikan itu terkait dengan yang paling katakan tadi ya, menembakkan gas air mata di tragedi Kanjuruhan ya. Itu laga sepak bola mana, lawan mana ya? Arema Nah, itu kalian cari ya. Informasi di berita sudah banyak, dan cari nanti dasar berpikirnya di literatur atau di internet. Ya, nah nanti kalau sudah selesai diskusi, hasilnya tolong dikumpulkan. Ya, sekarang mulai berdiskusi. Ya, Pak Yus akan membantu dan menilai anak-anak. Ya.
dicari di internet ya, ya, yang di bawah HP dikeluarin, ya. Itu buku paket atau lembar LKS? Ya, cari informasi ya di buku. Ini kelompok berapa orang? Ini kelompoknya kelompoknya badan ya, kelompok 1 badan pro. Saya di buku ya, dari informasinya Paris nilai ya, hasilnya nanti ditulis ya. Di sini di lembar KPD-nya ya, di sini ada lembar untuk ditulis. Oke. Sampai yang belum. Ya. Ini siapa yang belum? Halo. Sudah selesai. Kelompoknya 1 ya, kelompok bahkan sudah selesai. Ya, kelompok Krisna, kelompok 2, kelompok 3 Ino, kelompok 4 Umar. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai mempresentasi ya. Nah, jadi nanti kita presentasi itu ada tata caranya ya. Yang pertama nanti kelompok kontra yang belum tampil presentasi itu menanggapi atau bertanya dari hasil diskusi dari kelompok pro yang berpresentasi. Jadi nanti yang maju ke depan itu pro, nanti yang kontra yang duduk ini menanggapi ya, atau nanti itulah ya bertukar pendapat. Nah, nanti kelompok pro ya, kelompok pro yang duduk di bangku itu nanti membela atau menanggapi tanggapan dari kelompok kontra ya. Jelas ya? Oke. Nanti di yang ketiga ya, baik kelompok pro atau kontra wajib memahami penguatan dari guru. Nah, nanti Pak Yus akan menyampaikan ya pendapat dari kelompok kalian ya. Nah, oke, sekarang kita mulai. Siapa nih yang maju, yang ingin menampilkan hasil kerjanya? Ya, kontra dulu ya maju. Ayo siapa nih yang kontra? Ya, ayo maju. Oke. Ya, nah, jangan lupa itu ya perkenalan ya. Ya, perkenalan
siapa aja nama anggota kelompoknya, setelah itu baru presentasi ya. Yuk, kita mulai. Yang lain menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Cara Mas Ervan. ya, mulai berpresentasi. Ya, baca soalnya apa? Apakah menurut kalian sikap awal amalan menyebabkan gas air mata karena gas air mata selalu membahayakan menyebabkan juga sikap amalan seperti berfungsi saat akal atau sebelum Ya, oke, bagus. Di sini kelompok itu ya, kelompok pro dengan menembakkan gas air mata boleh menanggapi dari jawabannya yang maju. Kira-kira siapa? Ya, ini kontra ya, kalau pro ya. Pro, ayo. Ya, kelompok kita. sudah saya aparat keamanan